dan bumi juga bisa tunduk sama Cigu Bubu. Tapi kalau kita menerapkan, jangan lagi bertanya Cigu Bubu begini, apakah saya mampu hamba Allah kayak begitu? Harus mampu ya. Sebenarnya sudah banyak orang kayak gitu Cigu Bubu. Tapi kita ini kan artinya mereka itu kan duduk dalam kerahasiaan. Sudah banyak ya, karena kita ini selama ini sibuk dengan dunia. Ya, padahal di sekitar-sekitar kita itu di tetangga-tetangga kita itu sudah begitu mereka. Ya, cuma kita tidak sadar. Ya, karena kita mungkin selama ini kita artinya bukan Cigu Bubu ya, artinya kita sebagai manusia mungkin ya keseluruhan ya hanya kita sibuk dengan ijazah, ya sibuk dengan omongan orang lain, sibuk dengan pekerjaan orang lain, sibuk dengan berbicarakan orang lain. Ya, padahal di samping-samping kita itu udah pada kayak gitu semua. Ya. Udah pada kayak gitu. Nah, cuma kita tak lihat karena itu memang rahasia mereka, privasi mereka. Nah, makanya kebanyakan sekarang muncullah kesadaran sekarang nih, zaman sekarang sudah muncul pada kesadaran kemanusiaan. Ya. Nah, jadi banyak tuh sesuatu yang mujizat terlihat. Nah, itu dari mereka tuh. Ya, cuma kita tak sadar, kita karena cuma hanya menatap dalam bagaimana kita mengejar dunia tadi, sehingga kita tidak bisa mampu mengetahui di sekeliling kita. Ya, gitu. Paham dah. Maknanya alam yang saya masuk ini ialah satu alam yang berbeza dengan yang lain itu. Kalau alam yang lain itu dia ialah masih pada dunia ataupun pada fisik, tetapi alam yang ini ialah alam apabila Allah itu sepenuhnya. Iya. Okey. Iya. Saya faham. Iya. Alam yang disebut dengan Allah itu kan ya, yang disebut dengan Tuhan yang bernama Allah itu kan dalam potensi nama alif lam mim ha itu kan yang menguasai alam semesta, rahmatan fil alamin dia. Allah artinya Allah Tuhan semesta alam. Ya, itu yang Allah tuh, ya, yang namanya dia tuh yang zat itu. Ya, makanya alam semesta ini semua zat. Mana yang zat bagi diri kita? Itulah Rabbani, Ruhani, Nurani yang saya katakan tadi, batasan manusia. Ya, kulit, daging, urat dan tulang. Itu alam tuh, alam bagi kita. Makanya kita dikatakan alamnya Allah. Wallahu alam. Ya, alam ibadahnya Allah. Nah, gitu. Baik, terima kasih. Ya. Sudah makin faham saya. Terima kasih. Kalau kita bicara alam, nggak perlu lagi Cik Bubu pandang alam di luar, nggak perlu ya. Perhatikan saja alam di dalam diri kita. Ya, kalau sudah tunduk alam diri kita, pasti akan tunduk alam di luar. Karena itu dia ikut. Ya, alam di luar itu kan sebagian dari kita. Ya, kita itu bukan dari alam, tapi mereka dari kita. Ya, gitu. Ya, jangan bilang manusia itu berasal dari tanah. Ya, jangan bilang manusia itu berasal dari air. Ya, air, tanah, api, angin itu semua dari manusia. Ya, makanya kun fayakun. Kalau nggak ada manusia, nggak akan ada langit dan bumi. Ya, gitu. Baik, paham. Makin paham saya. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita sudah dipenuhi, sudah diselimuti oleh Allah, ya rahmatan fil alamin, ini dia sudah menundukkan alamnya tadi ya, tubuh kita ini ya. Tidak lagi kita memiliki kehendak di situ ya, hanyalah kehendak Allah. Di sini berarti sudah yang dikatakan alhamdulillahi robbil alamin. Ya, zat hamdu mana itu batin, Rabbani, Ruhani, Nurani. Ya, itu zat hamdu namanya. Menuju kelilahannya. Tarik nafas, hembus nafas menuju ketuhanannya lillah robbil, kekuasaan menguasai tubuh. Dengan kehendaknya dia bersifat kepada zatnya alamin. Alamin ini jasad zat. Makanya kita senantiasa pas kita bergerak, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, masih bisa makan, alhamdulillahirabbil alamin, masih bisa jalan, alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ya. Ini rahsianya ya sebenarnya. Iya, rahasianya. Ini tersirat ya, kulimahnya Al-Quran. Ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sama-sama.
Ya. Nah, jadi alhamdulillah itu sudah tahu kodratnya. Oh, berarti Allah memperjalankan diri saya dari zat hamdunya menuju kelilahannya Tuhan. Ya, Robi itu kekuasaan atau yang menggerakkan tadi, atau dikatakan dia bersifat kepada zatnya sehingga manusia itu bergerak. Nah, mana alamnya? Ah, inilah jasad, ini alamnya yang menggerakkan jasad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, menjadi satu batang tubuh bi alaihim. Ya, bi alaihim itu dari mana? Dalam alam kabirau. Alam kabirau itu alam hitam ya, alam sukun namanya, alam ketiadaan. Kita di situ tuh. Ya, itu asal usul kita tuh. Ya, asal usul kejadian kita di situ. Ya, yang kosong itu. Makanya kita kan kembali di situ nanti. Ya, kalau kita kembali di situ, ya nggak usah pakai nama. Ya, nggak usah manggil-manggil. Kalau memang sudah di situ. Ya, gitu. Ya. Makanya dikatakan ilmu sir. Ya, pemahaman sir. Sir itu semua didiamkan. Ya, gitu. Ya. Uniknya dan luar biasanya ilmu ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Moga istiqomah ya. Jangan kayak kemarin muji-muji tapi besok udah kabur tak ada lagi sekarang. Moga Ya, istiqomah sampai bertahun-tahun. Iya. Sebenarnya ilmu ini sudah ada dari dulunya, sudah ada. Ya. Ilmu ini sebenarnya sudah ada ya, karena ada Al-Qur'an. Umat muslim itu ada Al-Qur'an. Ya. Umat Islam itu ada Al-Quran, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Ya, makanya ini bukan ilmu baru. Ya, bukan ilmu baru sebenarnya. Yang rahasia itu judulnya. Ya, bukan berarti dirahasiakan ilmunya. Ya, begitu. Cuma kita kadang tidak paham memaknai Al-Quran secara kulimahnya. Ya, karena kita zaman sekarang kita hanya berburu, ya, berlomba-lomba hanya menjadi hafiz Al-Quran, ya, tapi bukan untuk mentadaburi, memaknai Al-Quran secara kulimah, ya, begitu, ya, gitu sahabat beriman, ya, buru-buru, ya, kadang-kadang anak kita suruh cuma, ya, hafiz Quran, alhamdulillah, padahal dalam potensi baca, ya, tapi yang sesungguhnya yang diterima oleh Allah kulima makna dalam Al-Quran. Makanya dikatakan Al-Qur'an. Ya, baca dan kamu mentadaburi di situ, memandang di situ. Ain itu memandang. Ya, Al-Qur'an. Kamu memandang secara batin di situ, berarti harus butuh mentadaburi, ya. Makanya di dalam Al-Quran itu sudah dituliskan, kalau kamu lagi baca Al-Quran, kamu harus pelan-pelan, harus paham maknanya, mentadaburi, ya, lihat dengan batin. Itu Al-Quran, makanya di situ tertulis tadarus. Ya, tadarus itu makanya bukan membaca, ya, tapi mengkaji Al-Quran. Ya, kalau membaca itu ya ikro itu belajar membaca. Ya, tapi kalau mengaji, tadarus itu bukan lagi kita mengaji, bukan lagi, artinya tadarus itu bukan lagi membaca, terbahak-bahak di situ. Tapi orang yang sudah memang paham Al-Quran, lalu dia mentadaburi Al-Quran, itu dikatakan tadarus. Ya, ta, dar, di situ ada ra, ya, ada sin. Ya, semua perbuatan tentang bagaimana artinya kulimah-kulimah Al-Quran. Ya, gitu. Ya, makanya makna hakikinya itu luar biasa Al-Quran kalau kita memang paham maknanya. Ya, luar biasa Al-Quran itu, dia membuka rahasia langit dan bumi. Ya, pembuka rahasia langit dan bumi. Apapun ketentuan ilmu-ilmu yang kita mau pengen, ya, ilmu sakit perut, ilmu untuk bagaimana, segala macam. Ya, seluruh ilmu itu semua di dalam Al-Quran terangkum. Ya, pembuka rahasia langit dan bumi. Ya, makanya dari zaman dulu sampai sekarang Nabi kita itu pakai Al-Quran. Ya, nanti jangan kita bertanya-tanya Nabi itu sampai awan di atas kepalanya ngikutin itu pakai ilmu apa ya? Pakai ilmu sihir? Tidak, ya Al-Quran. Ya, pakai Al-Quran. Ya, nggak pakai apa-apa Nabi kita, nggak pakai sihir, nggak pakai apa-apa, cuma pakai Al-Quran. Dia berjumpa dengan Allah pakai Al-Quran. Ya, semua pakai Al-Quran, dari Nabi Musa semua pakai Al-Quran, pakai tauhid semua. Tuhan Esa, Tuhan satu. Ya, itu tauhid namanya. Tuhan itu Esa, itu tauhid. Ya, tauhid, tafrid dan tajrid berhubungan, merasakan dan mengalami. Berarti satu dia, satu.
Ya. Nah, itu yang dikatakan tauhid. Ya. Jangan kita mengatakan Tuhan itu satu lantaran kita di situ ada lagi di situ. Ah, ini yang repot kita. Padahal sudah dikatakan laisa kamisli min syai'un, ya. Tidak ada yang setara dengannya, ya. Nah, yang berdiri sendirinya, padahal kita nongol di situ. Ya, nongol akhirnya merasa berbuat, merasa sedekah, merasa membantu, merasa menolong, merasa berilmu, merasa pintar, merasa suci, merasa sok benar, merasa sok baik, merasa sok mulia. Nah, ini manusia terlalu banyak maunya. Repot dia. Coba serahkan semua kepada Allah. Bukankah kita senang saja hanya menerima bersihnya? Nah, makanya kita terbalik. Ya, terbalik kita sebenarnya kehidupan di dunia ini. Seharusnya kehidupan itu disandarkan kepada Allah, biar Allah memberikan segalanya. Kita mencari sedikit yang di luar, sedangkan sedikit yang banyak di dalam kita cuekin. Rezeki yang di luar sedikit, rezeki yang di dalam kita cuekin. Sehingga cari susah kerja. Ya, hidupnya kita biasa-biasa aja, mau kaya juga susah. Kenapa? Rahmat di dalam kita lupain, rahmat di luar kita cari. Nah, ini yang Allah katakan, ya. Lah, saya sudah berikan kamu jalan wa fi anfusikum afala tufsirun. Itu jalan kemudahan bagimu untuk berjumpa denganku. Kenapa kamu bikin jalan sendiri? Apakah engkau tidak melihat di situ? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa engkau bikin jalan sendiri? Kenapa engkau bikin masjid sendiri? Tadi niatnya bikin masjid jadi tempat berhala. Ya, padahal sudah ada masjid di dalam dirinya, yaitu Baitullah Mu'minin. Ya, nah gitu. Jadi sangat sempurna. Ya, kalau makna Al-Quran itu semua penegasan-penegasan tentang tauhid. Ya, dari kalimat-kulimahnya sahabat beriman. Ya, jadi penting. Ya, pentingnya kita belajar tentang ilmu rububiyah. Ya, memaknai tentang kodat-kodat hijahiyah sampai kita mendapatkan kulimah Al-Quran. Di sini kan kita sambil belajar. Oh, berarti hamba Allah memahamkan hu itu aku, ya. Berarti alif itu dari alif, ya. Berarti dari bahasa himpunan, ya. Di situ kalau kepanjangannya ada alif, ada lam, ada fa. Dibaca alif. Di sini. Ya, makanya saya tidak sengaja membahas karena biar kita di sini masing-masing kita belajar sendiri. Ya, pandai menguraikan, pandai mendengar, dan pandai menduduki. Oh, berarti zat hamdu itu yang ham. Berarti di situ ada du, ya. Kalau dia dal, berarti perjalanan nyata. Kalau dia du, berarti perjalanan rahasia. Hamdu. Oh, ada ada zat, ada mim di situ. Oh, berarti kudrat hijahiyahnya begitu, ya. Begitu. Oh, berarti kalau dibaca ilah, ya. Dari mana ya i? Alif awal dibaca ha belakang, dibaca i. Berarti kepanjangannya ilah. Oh, ilah itu yang dikatakan irhom, ya, ihrom. Ihdina. Oh, berarti dia rahasia, ya, karena kodratnya rahasia. Kita belajar di situ. Makanya saya katakan lagi, saya ulang-ulang, kita pandai-pandai menghimpun. Ya, pandai-pandai menghimpun. Ya. Begitu sahabat beriman, ya. Alif, kenapa dia menjadi alif? Lam, kenapa dia menjadi lam, ya? Fa itu batin. Nah, karena dia ada bi, ada ba, ada fa, itu batin semua tuh. Ya, kalau fa itu batin yang tidak kelihatan, makanya alam fa. Ya, alam batin yang tidak terlihat. Kalau ba, ya, itu alam yang kelihatan. Ya, alif lenyap dalam huruf ba, berarti ba ini batin, berarti manusia dia. Kelihatan. Nah, kalau yang bi, itu kolbi. Ya, makanya ada basmalah, ada bismillah, ada bi, ada ba. Ya, bismillah, basmalah. Nah, itu begitu cara kita merangkai. Oh, begitu ya huruf hijaiyahnya. Ya, jangan kita mencari-cari huruf. Ya, jangan mencari-cari ayat lalu kita menempatkan dengan dalil, tidak bisa. Ya, itu qiraat dan qiraat. Ya, baca arti dan ayat. Ya, makanya harus kita pahami yang tersurat dengan yang tersirat di dalam Al-Quran. Kalau yang tersurat wajib kita baca.
Ya, seperti yang saya katakan surat Maryam, sesungguhnya manusia itu, itu yang tersurat. Ya, tidak ada di situ yang tersirat. Tidak ada kodat hijaiyah yang tersirat yang membuat dia tersirat. Karena tersurat ini artinya satu peringatan untuk sekalian alam. Ya, atau dikatakan untuk sekalian manusia. Ya, ini tersurat. Ini satu mode keseriusan bagi Allah. Seakan-akan Allah itu memberitahu seluruh manusia. Ya, ini namanya tersurat. Kalau tersirat, itu satu mode untuk tujuan kepada diri kita masing-masing. Ya, sebagai petunjuk diri kita masing-masing itu dikatakan tersirat. Makanya barang siapa yang mentadaburi Al-Quran berarti dia tertuju kepada dirinya. Ya, kepada dirinya. Ya. Jadi saya sampaikan ini semua untuk diri kalian masing-masing, jangan lagi untuk orang lain gitu. Ya. Ya, makanya mode tersurat apa? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaihim kusyam, ya sesungguhnya artinya dirikanlah puasa, ya sebagaimana orang-orang terdahulu mengerjakannya. Ini tersurat. Ini ketegasan. Dia manggil Allah ini bukan Islam. Ya, dia manggil orang-orang yang amanu berpuasa. Berarti dia tidak ada main-main di situ. Puasa ini bukan main-main. Ya, bukan mode main-main. Ya. Bukan mode ikut-ikutan, karena dia panggil di situ amanu. Ya. Orang-orang yang sudah aman, yang sudah memiliki ilmu puasa. Ya, bukan sembarang. Al-Quran itu jangan bermain-main di atas hakikat Al-Quran. Ya. Cuma kita ya begitu. Ya. Makanya kita tidak sadar selama ini hanya puasa awam namanya. Ya, nahan lapar dan dahaga. Nggak ada pahalanya tuh, nggak ada. Ya, pahalanya itu sampai kepada Allah. Ya. Kita hanya melaksanakan syaratnya saja. Nggak ada pahalanya. Ya, hanya diet di situ. Ya, dietkan tubuh, menyembuhkan tubuh, ya. Belajar artinya menyehatkan tubuh dengan berpuasa. Tapi dalam segi pahala nggak ada, karena tidak ada yang sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah tadi memuasakan dirinya, memuasakan hawa nafsunya, memuasakan keakuannya. Ya, makanya dikatakan ibadah. Alif, ba, dal dan ha di situ. Ini perjalanan Allah semata, perjalanan Tuhan semata. Ya, gitu ya. Jadi dia mode keseriusan Allah di situ. Oh iya ya, dia panggil bukan hai orang-orang Islam berpuasalah kamu. Ya, karena di situ ada kata sebagaimana orang-orang terdahulu melakukannya. Makanya orang-orang dahulu itu kalau puasa di goa ya, di goa-goa tuh bersepi di goa. Makanya dalam zaman dulu itu banyak digelar sufi. Itu mereka berpuasa tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gitu. Ya. Ini enggak. Baru jam 3 aja jalan udah pada penuh. Ya, antri apa namanya? Tajir ya. Malam pertama bulan Ramadan, penuh masjidnya. Ya, udah nggak tahu ada yang sholat di jalan, di luar masjid udah nggak tahu dah. Ya, 10 malam udah mulai kelihatan ya kurangnya manusia. Ya, 30 malam mau cari satu saf aja sudah susah. Ya, jadi kelihatan yang ikut-ikutan dengan yang serius. Kelihatan di situ. Ya, tadinya rajin membaca Al-Quran di masjid tadarus tiap malam. Ya, sudah malam 20 udah nggak muncul dia, udah malas ngajinya. Ya, kelihatan ikut-ikutan, ikut rame aja gitu. Nah, tapi kalau orang yang memang memiliki kesadaran, tentunya walaupun puasa ini sudah selesai, tetap ngaji di masjid, tetap sholatnya di masjid. Nah, itu berarti dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar, kadarnya Allah tadi. Ya, jadi dia begitu terus, nanti puasa tahun depan dia begitu terus. Tidak pernah berubah. Ya. Makanya masjid kita itu hanya dipenuhi saat bulan Ramadan, itu juga malam-malam 15. Kalau pada itu udah nggak ada dah.
Jangan harap, saya aja di sini susah mau dapat satu saf. Ya, apalagi sholat subuh, saya nengok di belakang itu cuma makmum satu, perempuan satu di belakang. Ya, kadang-kadang saya, masya Allah, ya, udah pada tidur bagaimana ini orang-orang ini ya. Padahal toa itu bukan main kalau subuh ya. Ya, masya Allah, yang di belakang juga mbok-mbok, kasihan sudah tua perempuan makmum saya. Satu juga Pak D di belakang. 3, ya. Nah ini bukti nyata sahabat beriman, makanya kata orang tua-tua dulu, ya palingan juga Lailatul Qadar itu dalam satu kampung kadang-kadang nggak ada yang dapat. Ya, ada satu kota palingan juga 2 orang, tidak lebih dari 3. Itu yang mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan kadarnya Allah, mendapatkan kesadaran dalam bulan puasa. Ya, nah gitu ya. Kecuali juga Jumat baru full masjidnya. Ya, kalau sholat yang lain-lain nggak ada itu, nggak ada. Ya, padahal masjid 2 ya tetangga dengan masjid dia. Mending sholat di rumah aja daripada sholat di masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal keuntungan sholat di masjid itu luar biasa. Apa luar biasanya? Kita bisa silaturahmi dengan orang-orang, ya, silaturahmi dengan tetangga, saling menyapa, saling bertanya kabar. Bagaimana keadaanmu? Aduh, saya kurang beras Pak, bisa minta tolong nggak? Oh iya ya. Nah, di sini tempat kita bagaimana bercurhat seluruh kampung. Ya, ada yang kita rencanakan dalam kampung, kumpul di masjid, silaturahmi. Ya. Mana yang sakit di tetangga, kita kumpulkan donasi untuk membantu mereka. Ya, jarang imam-imam yang begitu sekarang. Ya, ya, menjadikan bagaimana masjid itu bukan hanya tempat ibadah, tapi bagaimana tempat pertemuan silaturahmi, tempat pengeluhan desa-desa, apa yang dikeluhkan dalam desa itu. Oh, ada di sana, ya, keluarga kita 1 orang yang tidak layak lagi rumahnya untuk ditinggalkan. Bagaimana kalau kita berdonasi 1 hari, 1 minggu 10.000? Kasihan. Oh iya ya, 1 kampung berapa RT? 1 tahun udah dapat satu biji rumah dari kayu. Begitu. Ya, inilah sholat yang diterima oleh Allah. Makanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Karena kenapa dia celaka? Karena dia cuma rajin sholat tok. Dia cuma bagaimana, ya, dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya, sementara ada tetangga yang sakit dia nggak tengok, sementara ada tetangga dia perlu bantuan dia nggak membantu. Sehingga apa yang dia lakukan, sholat tidak diterima. Ya. Makanya yang saya tulis Fiti tadi, yang barusan Fiti tadi, ya. Dia seorang ahli sholat, tapi tidak tercantum namanya di dalam nama-nama bukunya Allah yang dicintai oleh Allah. Tidak tercantum namanya. Kenapa? Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, pengen masuk surga. Ya, pengen masuk surga. Sholat tahajud macam-macam, dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya. Nah, ini juga sangat, makanya Nabi kita itu pernah dia melarang sahabat yang sholatnya berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ini hanya dia, artinya kerjanya cuma sholat saja tanpa dia menghiraukan keluarganya, tetangganya, ya. Sampai dia meninggalkan istrinya dalam kekurangan, meninggalkan anaknya, dia menegur di situ, ya. Makanya Nabi Muhammad itu, kalau kita artinya melihat sejarahnya, dia tidak terlalu fanatik begitu, ya. Dia tidak terlalu fanatik begitu karena dia memiliki sahabat Nuaiman. Dia juga seorang panglima perang. Dia juga seorang pedagang besar di Madinah. Jadi beliau itu ya kayak gimana ya, Masya Allah, ya luar biasa, ya, memiliki talenta yang luar biasa. Ya, panglima perang yang gagah. Ya, ini indah. Ya,
hafal 1 juz saja udah jalan pakai kopiah putih, diayunkan tuh tasbihnya di jalan tuh, didorong-dorong, ya, dipamerin sama tetangga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat orang yang lagi duduk, sholat, sholat, kamu sholat, ya. Padahal ditanya baru satu juz yang dihafal. Hadisnya baru 1 hadis yang dihafal. Gayanya udah selangit. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ya yang harus kita tata rapi-rapi dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang dikatakan dalam rangka akidah. Ya, harus sesuaikan. Ya. Ustadz izin tanya, kalau perempuan sholat ke masjid sama dengan laki-laki kedudukan sama, ya, sama kedudukannya, ya. Laki-laki mau perempuan sama kedudukannya, ya. Allah tidak membeda-bedakan. Ya, yang penting, ya, imam kita itu tahu, ya, tahu juga membawa kita, ya, biar juga berkah sholat kita, ya. Dia harus juga paham. Dia berdiri jadi imam itu dia harus paham, ya. Jangan karena kita sudah hafal Al-Quran lalu kita hadirkan dia di depan. Ya, di depan itu jangan main-main loh. Ya, makomnya berbeda dengan di belakang tuh. Ya, berbeda dengan di belakang makomnya tuh. Ya, apakah dia sudah mampu di situ menghidupkan Al-Quran di dalam dirinya? Ya, jangan kita hanya mentang-mentang sudah paham Al-Quran, sudah lantunan kita sudah bagus, lalu kita sebagai bagaimana imam, ya. Begitupun juga dalam rumah tangga, jangan sementang-mentang kamu sudah tahu cari uang, ya, lepas itu kamu memutuskan untuk menikah, ya, tapi harus kamu memikirkan matang-matang kedudukan rumah tanggamu itu. Jangan sampai hanya sebatas 1-2 tahun, ya. Makanya kalau kita berbicara imam itu mau imam masjid kah, mau imam rumah tangga kah, mau imam bos pemimpin kah, pemimpin perusahaan kah, harus dia bagaimana dia harus adil di situ dia. Bulan apa lo? Kedengaran nggak kan Evi suara saya nih? Kedengaran Pak Guru, kedengaran. Sekarang di mute itu Pak Guru. Dengaran Pak Guru, sekarang mute. Oh iya ya, di mute ya. Masa. Bismillah, alhamdulillah, kalian tidak lama akan sampai sebagai mana tadi? Kalau perempuan tidak diwajibkan sholat berjamaah di masjid, tapi kalau untuk suami atau laki-laki diharuskan. Iya, bisa, ya, bisa, nggak apa-apa, ya. Kalau perempuan juga sholat di masjid ya juga nggak apa-apa, ya. Kenapa? Karena ini dia sudah masuk dalam tradisi di zaman dulu, di zaman Nabi, ya. Kenapa harusnya laki-laki semua? Ya, karena dulu di situ tuh zaman perang, ya. Zaman perang, ya. Dikala itu masih zaman perang atau zaman jahiliyah, ya. Makanya perempuan itu harus wajib duduk di rumah untuk menjaga harta dan anak-anak mereka, ya. Dan laki-laki harus dikumpulkan di masjid. Karena apa? Di situ saat itu akan bermusyawarah tentang bagaimana, tentang artinya perang, ya, tentang perang. Tentang perang zaman dahulu, ya. Makanya dikumpulkan laki-laki semua tuh, ya, di masjid.
ya, untuk dia bagaimana bermusyawarah tentang perang itu, ya. Nah, tapi kalau sekarang ya nggak apa-apa, begitu juga nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa juga diam di rumah istri, sholat dia di rumah nggak apa-apa, ya. Kalau sholat juga di masjid nggak ada apa-apa, nggak ada paksaan sih, ya. Kalau untuk bagi perempuan, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagi laki-laki memang wajib, ya, wajib sholatnya di masjid, ya, nah, gitu. Ya, bukan kita di situ berarti harus pahalanya harus besar, bukan begitu. Ya, karena tadi ya sumber dari kita silaturahmi tadi. Ya, silaturahmi sama tetangga atau sama teman-teman kan bagus di masjid itu. Ya, gitu. Itu manfaatnya tuh. Ya, manfaat dalam kita sholat berjamaah. Ya, begitu. Lalu kenapa hari Jumat harus laki-laki, ya? Jumat itu kan dia makomnya sama dengan duhur, ya. Karena dia dikatakan Jumat, ya, di situ dia menghapus tentang apa namanya, karma, ya. Karma, ya, mungkin yang kita lakukan minggu kemarin, ya, dalam satu minggu ini tidak baik-baik saja. Dengan kita sholat Jumat, Allah sudah menutup karma kita. Nah, jadi dengan Jumat itu nanti hari Sabtu itu akan membuka lembaran baru buat kehidupan kita. Dibacakan di tekad itu, tidak sholat Jumat 3 kali, kafir kan keluar Islam, ya. Paham kita, ya. Kafir itu bukan keluar dari kafir, itu iman apa yang disampaikan tadi dalam soal Jumat, ya, bahwa itu adalah dia, ya, itu tidak benar itu. Ini dia kafir. Yang dikatakan tidak mengimani itu kan kafir, ya, bukan keluar dari Islam, ya. Tidak mengimani Nabi Muhammad, tidak mengimani, itu kafir namanya, ya. Kalau kita seorang Islam berarti bukan keluar dari Islam, ya. Begitu, ya, karena bukan cuma orang-orang di luar Islam yang kafir, ya, kita juga yang pernah ada yang kafir, ya, tidak mengimani Muhammad di dalam diri kita, tidak mengimani Allah di dalam diri kita, tidak mengimani kitab Al-Quran di dalam diri kita. Itu yang dimaksud, yang diimani itu, ya. Rukun iman itu yang dimaksud kita beriman, ya, beriman di dalam diri. Ya, mana yang kitabullah, yang mana yang Nabi Muhammad, mana yang Allah tuh, yang Tuhan itu. Ya, kalau kita masih mengimani, cara imani kita masih iman nudin, iman agama, ya beriman aja gitu. Ya, beriman aja. Artinya tanpa ada penetapan di situ, hanya pengakuan. Ya, makanya yang diperuntukkan untuk Allah ini adalah penetapan, bukan lagi pengakuan. Ya. Nah, kalau kita cuma ngaku-ngaku itu, aduh, parah itu, ya. Itu, ya. Kamu pernah ketemu artis yang cantik di Korea nggak? Pernah? Dia ngaku dia, ya, ngaku. Tapi belum ada penetapan, ya. Artinya memang belum ada pertemuan yang artinya yang sebetulnya di situ. Itu yang dimaksud beriman tuh, ya, beriman kepada kitab Al-Quran, ya. Beriman kepada hari kebangkitan, beriman kepada Nabi, Rasulullah, dan malaikatnya. Itu yang dikatakan beriman. Beriman bagaimana harus hidup di dalam diri kita, ya. Karena Al-Quran itu adalah dorongan untuk diri kita, membaca diri kita, ya. Bukan dorongan untuk menasihati orang lain, ya. Bukan kita yang menasihati orang lain dengan dalil Al-Quran, tapi Al-Quranlah yang menasihati mereka, ya. Nah, gitu, ya. Ya, ini tidak nasihati orang lain dengan dalil Al-Quran, dia nampakkan dirinya di situ seakan-akan dia menasihati. Biarkanlah Al-Quran yang menasihati mereka. Ya, makanya satu pelajaran kita membaca Al-Quran itu seakan-akan Al-Quran menasihati kita. Itu yang menasihati manusia, bukan manusia menasihati manusia, bukan mengatur-ngatur manusia. Ya, begitu. Makanya dikatakan
kita itu semua Islam wajib menasihati. Yang dinasihati itu tadi dengan bunyi Al-Quran tadi, tapi jangan dengan di situ dengan kita mengatur-ngatur ya. Jangan kita mengatur-ngatur dengan nasihat ya. Kamu itu begini ya, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak boleh ya. Cuma kita hanya cukup menyampaikan, itu dikatakan menasihati dengan cara Al-Quran. Sampaikan aja, terima tidak terima terserah kepada mereka ya. Kalau kita maksa-maksa atur-atur, itu bukan lagi Al-Quran yang mengatur, manusia yang atur tuh ya. Makanya kebanyakan kita diatur oleh manusia ya, bukan Al-Quran. Diatur oleh manusia sehingga keyakinan kita menyandarkan keyakinan kita kepada manusia, kepada peraturan manusia ya. Bukan kita menyandarkan di dalam peraturan Al-Quran ya. Karena kita banyak percaya orang katanya, oh begitu ya, apalagi kita yang awam kan, oh dengar-dengar saja, hanya iyo di situ, oh iyo ya, iyo ya. Kasihan mereka yang tidak tahu apa-apa ya, iyo saja. Tapi orang yang memiliki artinya wawasan di situ heran-heran, Masya Allah, ini orang menyampaikan kayak gimana nih ya, nggak ada jalan, nggak ada bagaimana, kasihan yang di bawah mendengarkan ya. Begitu sahabat beriman ya. Orang katanya, makanya sudah dikatakan, berpikirlah engkau sebelum engkau memikirkan aku, kata Allah, pikirkan aku sebelum engkau berpikir ya. Karena aku tidak bisa dicapai oleh akal dan pikiran ya. Makanya Al-Quran juga sudah mengatakan, janganlah kamu mengikuti manusia, sesungguhnya manusia itu akan membawa kamu dalam kesesatan ya. Tapi sesungguhnya kamu ikutilah yang mana yang maha Rabbmu, mana yang Tuhanmu, yang mengetahui segala orang yang sesat dan yang tidak sesat. Surat Muhammad itu ya. Inilah diturunkan orang-orang yang paham memaknai Al-Quran, orang-orang yang paham dengan makna Al-Quran. Itulah cara pikirnya Allah ya. Makanya turunlah para wali-wali itu. Wali-wali itulah cara pemikirannya Allah. Harus kita mengikuti para wali-wali itu yang menyampaikan. Itulah cara pemikiran Allah ya. Kalau dengan cara pemikiran kita nggak bisa. Makanya kita itu selalu gagal paham dalam pemahaman begini ya. Karena kita itu pakai akal ya. Kalau yang disampaikan Al-Quran itu tidak lagi memakai akal. Kan sudah dikatakan, saya tidak bisa dicapai oleh akal dan pikiran ya. Minal jinati wan nas, kecerdasanmu di situ jangan ada. Manusia, nas ya, pikiran, akal, was-was, hilangkan di situ ya. Beriman sebetul-betulnya ya. Jangan ada keraguan. Kalau melihat tubuh jangan ada lagi keraguan bahwa ini adalah zatnya Allah, gerakannya Allah. Beriman betul-betul, jangan sepotong-sepotong ya. Karena kita masih sepotong-sepotong, kita masih merasa diri di situ, masih merasa ada di situ, makanya nggak mampu ya. Lalu bagaimana terapinya hamba Allah? Terapinya selalu kita senantiasa mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Padahal kadang-kadang ya, ini saya bukan ini di sini saya bukan artinya mengadu domba ya. Kadang-kadang kok orang itu kita jarang lihat sholat tapi kok meninggalnya bagus ya. Tuh ya, orang tua-tua dulu kayak gitu kan. Kenapa? Mereka sudah paham di situ ya, sudah paham, mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apakah sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ya, sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Jadi kalau tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, jangan coba-coba sholat ya. Sirik sindik kita ya, kalau masih ada kita di situ
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, niatnya selama ini kita ngumpulin pahala, tahu-taunya ngumpulin dosa. Alhamdulillah, Masya Allah. Berkah selalu Pak Guru. Iya, jadi yang intisari ya, dari yang intisari kehidupan ya, yang Allah mau betul-betul dalam kehidupan manusia itu ya, ini inti ya, inti dari artinya inti dari segala inti. Ya, artinya inti dari segala inti itu hanya kamu jadikan perjalananmu itu adalah perjalanan keinsanannya Allah. Ya, perjalanan kehambaan Allah. Ya, hamba itu yang tidak bersekutu dengannya lagi tadi. Ya, yang tidak bersekutu dengan dirinya. Hamba ini yang sudah dikatakan sifatnya sendiri. Ya, makanya dia katakan di dalam kursinya Allah, tidak ada yang mampu memandangku, tidak ada yang mampu bersujud kepadaku selain sifatku sendiri. Ya, sifat ini adalah kehambaan bagi dirinya. Ya, ini inti dari segala inti. Jadikan perjalanan Allah ini adalah perjalanan keinsanan atau dikatakan kehambaan Allah. Itu yang menutupi wakinna azab benar. Itulah perjalanan hasanah. Itu aja intinya. Karena tidak ada lagi tobat yang paling baik di sisi Robmu selain engkau membunuh dirimu yang Musa di situ. Ya, itu intinya tuh. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah paham intinya begini, kita harus lakukan. Ya. Karena apa sahabat beriman? Ini kalau nggak ada ini sahabat beriman ya, apapun yang kamu perbuat di dunia, ini tidak berlaku. Ya, atau dikatakan Allah itu tidak memperfisikasi. Apa namanya? Memperfisikasi. Aduh, susah saya. Ya. Ya. Allah tidak menerima kalau tidak ada ini. Ya. Ingat itu sahabat beriman. Lalu di mana dalilnya hamba Allah? Surat Al-Kahfi 105. Ya. Barang siapa yang mengingkari ayat-ayatku, yang tidak percaya dengan perjumpaanku, kata Allah. Perjumpa itu melihat, menyentuh, merasakan, mengalami, berhubungan. Ya, yang saya katakan tadi, yang fanafila tadi, mematikan diri hanya Allah semata di situ. Nah, berhubungan apa berhubungan? Keinginannya. Mengalami apa? Mengalami kehendaknya. Merasakan apa? Merasakan gerakannya atau perbuatannya. Ya, tauhid, tafrid, dan tajrid. Barang siapa yang mengingkari ayat-ayatku, kata Allah, ya, yang tidak mempercayai dengan perjumpaan diriku, maka segala amal perbuatannya tidak akan kutimbang di hari kiamat. Perjumpaan cuma karena kita sudah terdoktrin percaya dengan orang katanya Tuhan di sana, aku di sini, sehingga mereka tidak mempercayai tentang kata-kata perjumpaan. Kenapa? Mereka sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu goib, tidak bisa dijumpa. Ya. Ya, kenapa? Karena kita memang begitu. Ya, sudah tenggelam dengan kebenaran apa yang dikatakan oleh Al-Quran, ya, karena kita sudah senantiasa menyandarkan kehidupan kita hanya pada orang katanya, ya, kita melihat dia pakai sorban, apa yang dia katakan, oh iya ya, nah, sandarkan pula keyakinan di situ, padahal apa yang dibicarakan bertentangan dengan kepala, bertentangan dengan diri kita. Pak Ustadz, di mana Tuhan? Di langit. Itu kan berhala namanya. Tuhan di sana, aku di sini. Itu kan berhala.
Coba kamu cari dalilnya, kamu cari firman-Nya di dalam Al-Quran bahwa Tuhan di sana, aku di sini. Ya, tidak ada. Ya, ataupun dikatakan dia bersemayam di atas arsy, nggak ada. Ya, saya sudah bolak-balik Al-Quran ini, nggak ada itu ayatnya. Ya, melainkan apa? Katakanlah Muhammad, apabila ada yang bertanya tentang diriku, katakanlah sesungguhnya aku dekat daripada urat lehermu. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, tentunya akan kuterima. Karena sudah dekat. Ya, karena sudah dekat. Wa fi anfusikum afalat tufsirun. Lah, saya itu kan dirimu itu kan diriku. Diri itu hidup. Ya, bukan diri yang kelihatan itu ya. Ya, dirimu itu diriku itu dirimu. Kenapa engkau tidak melihat? Melihat pakai apa? Makanya saya katakan dari awal, melihat itu bukan semua memandang. Melihat itu bagaimana cara kita merasakan. Itu dikatakan memandang. Kalau di dalam hukum ma'rifat itu yang dikatakan ainul basiro. Ain itu memandang, basiro itu dengan keheningan, dengan sukunia, dengan gelap. Berarti memandang ke dalam yang gelap itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memandang ke dalam yang gelap itu. Mana yang gelap? Itulah yang dikatakan batin kita, yang asal usul kita dulu dijadikan di situ. Ya, kita kembali di situ. Ya, makanya alam ini yang kamu lihat, yang kamu nampak ini, jangan kamu merasa kamu punya ya. Itu alamnya Allah. Kamu itu tempatnya di kosong tadi. Ya. Ya, kamu itu tempatnya di kosong tadi. Ya, tapi kalau kekosongan ini sudah mampu ke dalam sahabat beriman, berarti posisi kamu, keakuan kamu sudah hilang kan? Udah hilang. Karena apa? Dirimu udah kembali kepada kekosongan. Jadi yang akan muncul yang kosong ini, yang sadar ini yang akan muncul nih. Ya, tapi dirimu juga. Tapi sudah dalam posisi kesadaran. Karena keakuanmu tadi sudah hilang. Rasa kepemilikan tubuh itu sudah hilang. Kamu sudah tenggelamkan di dalam kosong. Akhirnya yang kosong yang di dalam naik menyelimuti sekalian alam dirimu. Sehingga kamu sudah berkesadaran. Itu yang dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, yang kita bunuh itu kan keakuan diri. Merasa memiliki, merasa melihat, merasa berkata, merasa mendengar. Itu yang kita bunuh. Yang masih ada punya kita tuh. Ya. Yang merasa punya kita itu yang kita bunuh. Bukan kita mengadakan, bukan kita menghilangkan diri kita ini sehingga kita ini nggak kelihatan, tidak begitu. Keakuan itu. Ya. Ini yang syirik namanya, syirik kubro. Ya, atau dikatakan ini yang artinya syirik besar bagi Allah. Ini yang Allah paling tidak suka. Ini yang dikatakan Allah itu najis, ya. Ini yang dikatakan oleh Allah itu ya, ini yang najis ini. Ya, najis, bayangkan najis dilihat kayak kotoran kita itu. Ya. Orang-orang yang kotor jiwanya, orang-orang yang menduakan Allah dengan dirinya. Ya, baca di surat lupa saya suratnya ya. Jadi Masya Allah sahabat beriman ya. Jadi inti dari segala apapun sahabat beriman, puncaknya semua itu ilmu adalah syariat. Ya. Wal zahiru rabbi wal batinu abdi. Udah nggak ada kamu di situ. Kamu ada, kamu masih ada di situ, masih wal zohir. Dia masih dikatakan zohir dan batin. Itu manusia. Ya, karena kamu masih ada. Nah, tapi karena sudah diambil ahli oleh Allah, menjadikan wal zohiru doma'u. Itu rahasia. Wal batinu doma'u. Itu juga rahasia. Berarti hanya kepemilikan rahasia itu. Ya. Udah. Kita hanya fokus di ayan karazia. Fokus kepada batang tubuh kita, tapi tidak lagi kita merasa diri kita. Fokus dalam kehidupan sehari-hari, bekerja, ya, menafkahi istri,
Ya, tapi di dalam hati itu tidak ada lagi rasa kepemilikan tubuh. Ya, memberi tidak lagi merasa kita yang memberi. Membantu tidak lagi merasa kita yang membantu. Ya, membantu dengan tenaga, membantu dengan apapun tidak lagi merasa, sedikit pun tidak merasa. Di situ hanya menetes air mata kita. Hanyalah Engkau ya Allah yang memberi. Ya, lalu kita itu keakuan kita itu kita tanamkan ke dalam hati nurani. Ya, kita matikan di dalam hati kekosongan tadi. Kita leburkan diri kita dalam hati yang dalam. Sesungguhnya hanyalah Engkaulah ya Allah yang memberi ini. Ya, aku hanya sebagai perantara, sahabat beriman ya. Hanya Engkaulah ya Allah yang bergerak ini. Aku hanya sebagai perantaramu ya Allah. Izinkan aku untuk memberikan sesuatu ini kepadanya. Dengan kita menyadari begitu sahabat beriman bahwa ini gerakan Allah, lama-lama kita akan terbiasa. Ya. Lama-lama kita akan terbiasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia akan dengan sendirinya dia berbuat. Karena apa? Sudah bersih. Ya. Kita sudah menjalani kebersihan. Asmaul Husna sudah jalan. Ya. Asmaul Husna sudah jalan, sudah berdiri dalam kekosongan, tentunya sudah berdiri dalam kesadaran. Kesadaran tidak akan melahirkan apa-apa, namun sesungguhnya itulah Tuhan yang sebenarnya. Ya. Jangan kita bilang tidak bisa ya, harus bisa. Ya. Harus bisa, walaupun kita sementara berjalan harus bisa, ya. Sementara kita masih berjalan, ya. Nggak apa-apa, sementara kita lagi berjalan, lagi belajar, nggak apa-apa, berjalan terus, ya. Kadang-kadang sahabat beriman, ya. Kadang-kadang keridohan, ya. Hidayahnya Allah itu luar biasa, ya. Kadang-kadang kita baru dengar sehari pemahaman guru, ya. Tiba-tiba besok kita langsung dibukakan hidayah oleh Allah. Langsung sampai kepada Allah. Ya, langsung dipahamkan oleh Allah. Ya. Makanya sahabat beriman, ini semua tergantung dari keinginan. Ya, tergantung dari niat, tergantung dari semangat, tergantung dari dukungan. Ya. Kalau dukungan kita dukung batin kita, dukung rohani kita untuk menerima berbagai bagaimana yang diturunkan ilmu, kita semangatkan jiwa dan raga kita. Ya. Harus di sini harus kita memiliki keinginan yang kuat. Memiliki bagaimana kehendak yang kuat. Itu yang dikatakan hidayah. Ya. Tapi kalau kita biasa itu, ya, ilmu-ilmu begitu biasa. Karena apa? Dia masih merasa dirinya di situ, ya, sehingga dia merasa hidup selama-lamanya, ya, gitu. Makanya bahaya keakuan itu sahabat beriman, ya. Keakuan ini kalau dalam bahasa ilmunya namanya keakuan. Kalau bahasa dalam konteks agama namanya nafsu, tapi dalam bahasa iman namanya setan, namanya iblis. Gitu, dia berubah-ubah ya, karena dari makom tadi yang merubahnya. Ya, dari tangga pemahaman tadi yang merubah-ubah bahasa dia. Ya, begitu sahabat beriman. Seperti Tuhan, ya. Kalau dalam kehidupan dikatakan milah, ya. Kalau di alam dikatakan Allah, ya. Nah, kalau di dalam apa batin dikatakan billah, ya. Kalau di dalam diri dikatakan lillah, ya. Penyebutan karena dia penempatan beda-beda, ya. Itu semua kodaknya, ya. Nah, begitu, ya. Ada manusia ada orang ada nama. Nah, itu juga berbeda-beda. Padahal dia manusia tapi ada namanya. Ya, ada dia manusia tapi juga orang tapi ada namanya. Ya. Karena apa? Sudah penempatan sudah berbeda-beda. Ya.
Itulah yang membedakan dalam pemahaman. Kadang-kadang kita makomnya tidak tahu, makanya kita mencampur-campurkan, ya. Padahal dia satu tadi, ya. Begitu. Kalau kita berani mengatakan zat, harus kita mampu menjelaskan zat mana dulu ini, ya. Karena zat itu banyak, ya. Jangan. Ini yang harus kita pahami juga, ya. Karena zat itu banyak, ya. Ruh itu banyak, sahabat beriman, ya. Makanya harus ada wawasan yang luas di situ. Ya, jangan sampai dia terbentur dengan zat kunal, zat kuna, ya, zat makhluk dengan zat yang memang dijadikan, yang tidak diciptakan. Ada zat yang tidak diciptakan, ya. Ada zat yang diciptakan. Jangan kita hanya mengatakan zat-zat. Terbentur dia, tercampur dia di situ. Yang batil dengan yang hak, ya. Begitu pun juga ruh. Jangan kita hanya mengetahui ruh itu satu yang menghidupi manusia. Ini bahaya, ya. Tapi ruh itu bagaimana? Ya, ruh itu banyak, sahabat beriman, ya. Makanya kalau kita menerangkan tentang ruh, harus paham juga tentang artinya tentang bagaimana wawasannya, tentang bagaimana peluasannya, rangkaiannya, rentetannya ruh ini. Begitupun juga zat, begitupun juga diri, ya. Ada diri nafsihi, ada diri nafsahu, ada diri nafis, ya. Itu diri-diri itu. Batinnya Allah juga banyak. Mana batinnya Allah? Ada nafas, ada tan nafas, ada anfas. Jangan cuma sebut batin, nur. Lalu nggak tahu proses bagaimana rentetannya dia. Ya, ini yang harus kita pahami. Makanya kita sebagai pendengar, sebagai orang yang memang ingin belajar, harus pahami, pintar-pintar merangkai itu. Ya, ini dia membahas batin. Batin yang mana dulu ini? Ya, karena batin itu banyak loh. Ya, tanafas, anfas, nufus, dalam batin, sisi makom, dalam kodrat ada lagi. Apa? Diwadi manikam. Ini dalam sisi kodrat sebagai alas kehidupan manusia. Ya, kalau dia mengatakan tentang diri, kalau dia berbicara tentang diri, harus kita nilai dulu. Ini konsepnya diri yang mana? Kita bertanya di situ, diri yang mana ini Pak Ustadz? Ya, karena ada diri alam, ada diri nafsi, ada diri nafsu, ada diri nafis, ada diri nafsahu. Diri yang mana ini? Kalau dia posisinya kajian di nafsahu, berarti hakikat dia tentang bagaimana marifat, tentang bagaimana hakikat, tentang Nur Muhammad. Itu dia tentang tentang nafsahu, faqad aroharabahu, nafsahu. Berarti itu dirinya Allah. Ya. Diri kepemilikan Allah, diri haknya Allah. Ya, ada diri nafsi lagi. Ada diri nafis, nafsahu, macam-macam. Ini yang harus kita belajar, mendengarkan orang yang memahamkan. Biar kita itu tidak terbentur, ya, tidak jalannya belok. Tadi niatnya kita paku di meja lurus, tapi pas kita tokit 3 kali bengkok. Sama halnya kita berzikir, ya. Tapi karena diberikan pemahaman yang berbeda, akhirnya jalan zikir kita bengkok dia. Tadi ke arah Tuhan, tujuannya padahal ke arah jin. Ya, karena yang menerangkan tidak paham, hanya tahu memahamkan saja, tapi dia tidak ada berwawasan luas di dalam dirinya. Ya, makanya harus butuh pedoman yang luas, memahamkan begini, wawasan yang luas. Apakah kita sudah bolak-balik di dalam Al-Quran itu atau tidak? Ya, kalau hanya kita menutup ayat, itu semuanya orang bisa. Begitu, ya. Jadi kalau dia memahamkan batin, tanya dulu, batin yang mana dulu ini? Batin yang mana dulu? Batin kodrat kah, batin makom? Ya. Diri yang mana dulu? Diri alam kah? Dirinya Allah tuh? Ya, Tuhan yang mana nih? Tuhan yang bernama Allah kah? Tuhan yang memang Allah itu? Ya, karena Allah dengan Tuhan itu berbeda. Allah itu namanya, Tuhan itu artinya Tuhan ada yang memiliki nama, begitu. Ya, jangan dalam penyebutan Tuhan disebut Allah. Allah juga harus kita bedakan. Makanya ada Awaluddin Marifatullah, mengkaji namanya. Ya,
Ya, jangan cuma menyebut lila, lila, lila. Lila ini dari sumber mana dulu? Ya, dari sumber alam kah? Dari sumber diri? Kalau sumber alam dikatakan milah. Ya, kalau sumber batin dikatakan bilah. Kalau sumber dalam diri dikatakan lillah. Ya. Nah, ini Tuhan yang kodratnya yang mana nih? Ya, makomnya mana? Makom alam kah? Makom diri kah? Makom kehidupan kah? Makom mana? Begitu sahabat beriman. Jadi masya Allah, ya. Ya, jadi kita memahamkan begini harus butuh wawasan yang luas. Kita juga sebagai pendengar yang sudah lama mendengar kajian harus juga paham di situ. Ya, harus jangan cuma iyo ya, iya. Karena apa? Hati-hati. Ya, ini satu sandaran keyakinan manusia. Ya, kalau kamu membawa umat di jalan yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran, tergelincir kita. Ya, tergelincir. Makanya saya katakan jangan hanya duduk di sebatas zat, hanya jangan duduk sebatas nur. Ya, kenapa? Zat itu akan kembali berpindah-pindah dia. Nur juga akan lebur. Ya, tapi mana yang tidak lebur dan mana yang tidak hancur tadi, yang tidak bernama tadi, yang tidak memiliki ajal, yang tidak memiliki apapun, mana duduknya di situ. Ya, makanya sudah diberitahu di dalam kursinya Allah, kamu jangan tunduk, kamu jangan patuh dengan zatku. Ya, kamu jangan bertafakur kepada zatku, tapi bertafakurlah kepada sifatku. Artinya bagaimana kita harus senantiasa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Takut kepada gerakan ini. Jangan takut kepada tubuhnya karena dia gagah, karena dia kelihatan berotot. Pantas kita takut di situ. Ya. Tapi takut kepada gerakan kita, takut kepada kehendak kita. Ya, ya Allah, ya, saya bukan melawan, Pak. Ya, ya, saya bukan tidak mau melawan. Ya. Saya bukan karena kamu itu gede, bukan karena itu saya takut kamu itu besar, bukan karena saya takut kamu itu berotot, tapi saya takut dengan kehendak saya, takut dengan yang hidup ini. Ya, bukan saya takut pada lu. Ya, lu itu saya nggak bakalan takut, tapi saya takut kepada kehendak, takut kepada gerakan Allah, takut kepada hidupnya Allah. Kenapa? Kalau saya menyentuhmu berarti saya menyakitimu, berarti akan jatuh marwahnya Allah menyakiti orang lain. Itu yang saya takutkan. Ya. Nah, ini yang harus kita jaga dalam keseharian. Ya. Makanya Nabi, sahabat beriman, Nabi kita itu panglima, ya, panglima. Tapi saat dicaci beliau, dimaki beliau, ini sedikit pun nggak membalas. Dia bukan karena takut sama manusia itu, dia takut kepada yang bergerak kepada dirinya. Dia takut dengan gerakan Allah. Ya, makanya bukan semua orang takut itu lemah. Tapi dia takut dengan kehendak Allah tadi. Dia takut dengan membawa gerakan Allah tadi. Karena orang inilah yang sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, jangan mentang-mentang lu sudah kopiah putih, bersurban putih, ya. Tapi tidak sejalan dengan apa yang dilakukan dalam keseharian. Kenapa? Dia belum mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itulah orang-orang yang sudah mengenal Allah, ya, dalam segi asma tadi. Ya, itu sudah mengenal Allah tuh dalam posisi zat tadi. Ya. Nah, ini orang yang sudah Robbil Alamin, ya, sudah dikuasai alamnya itu. Ya. Nah, Robbi itu kekuasaan, ya. Robbi kekuasaan, alam itu alamin. Ya. Tuhan Allah itu sudah menguasai alam kita, ya. Makanya dia naik itu zat hamdu mengatakan alhamdulillahirobbil alamin, ya. Nanti di situ akan Allah bagaimana bukakan keberkahannya, ya.
bukan keberkahan dari sekian harta, banyak harta, tidak, dari ketenangan mulai kita dapatkan. Ya, ketenangan jiwa, ya. Makan tidak makan asik, tenang aja, nggak menggerutu, nggak mengeluh, ya. Ya, dicaci, nggak menggerutu, nggak mengeluh, ya. Dapat uang, tidak dapat uang, nggak menggerutu, nggak mengeluh, asik pembawaannya. Karena di situ tidak ada lagi keraguan tentang nikmat Allah tadi. Dia sudah yakin, seyakin-yakinnya pasti akan dijamin oleh Allah. Ya. Ini kagak, ya, nggak pegang uang 1 hari, apalagi ibu-ibu ya. Ini gimana ini pokoknya ya. Ya, kita hanya cuma bagaimana sahabat beriman ya. Jadi kita harus mengakui. Ya. Nah, itu yang dikatakan ketenangan, ya. Ketenangan itu sahabat beriman tidak semuanya orang memiliki, ya. Walaupun dia memiliki apartemen, ya, yang tinggi, walaupun dia memiliki mobil yang banyak, tapi belum tentu dia akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu mahal, tidak bisa dibeli, ya. Nah, karena ketenangan itu sumber daripada Allah itu sendiri, ya. Makanya kadang-kadang kita itu manusia, ya, menciptakan, ya, ketenangan yang KW, ya, kita paksakan dengan pikiran kita untuk mendapatkan ketenangan, nggak mampu, ya, nggak mampu kita sahabat beriman, ya, melainkan ketenangan itu hadir dengan sendirinya, ya. Makanya kenapa kalau kita hanya baca Al-Quran itu kita merasa tenang, ya, masih membaca ya sudah merasa tenang, ya, apalagi hanya kita cukup mengkalamkan Allah memandang batin udah merasa tenang, apalagi dia sudah berkekalan, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, apalagi dia sudah berkekalan tuh, Masya Allah, ya. Tidak ada lagi rasa dendam di situ, lurus hatinya kayak alif itu, ya, berdiri di dalam tubuhnya, tidak ada lagi bengkok-bengkok kayak mata pancing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Makanya umi saya itu hanya berpesan kepada saya, ya, bukan cuma umi ya, mursyid saya juga pernah berpesan sama saya, dimanapun kamu berada, intinya daripada inti, luruskan hatimu kepada orang lain, pada alam, pada Allah, lurus. Itu yang saya ingat, ya. Makanya sahabat beriman ya, walaupun kita pemahaman kita tinggi, pemahaman kita, ibadah kita tinggi, ibadah kita rajin, tapi kalau hati kita ini bengkok sahabat beriman, tidak akan sampai. Ya, kalau hati kita itu bengkok nggak akan sampai. Karena hati kita itu masih ada keakuan di situ, masih bengkok, ya. Oh iya ya, Hayang Bajul, Masya Allah, lupa saya. Silakan ya, Hayang Bajul.